menjelaskan nukleus. Nukleus adalah bagian penting dalam sel otak anak yang berfungsi seperti pusat kendali. Di masa anak usia dini, otak itu berkembang sangat cepat. Saat anak bermain, berbicara, atau mendapat pengalaman baru, nukleus itu akan mengatur proses di dalam sel otak agar bisa tumbuh, membentuk koneksi dan menyimpan sebuah informasi. Jadi nukleus itu berperan dalam membantu anak belajar, berpikir dan merespon lingkungan dengan baik. Soma merupakan bagian inti dari neuron yang merupakan sel penyusun sistem syaraf. Fungsi soma dalam sistem syaraf yang pertama yaitu pusat integrasi sinyal. Bertugas sebagai pusat integrasi sinyal dendrit yang masuk, menjaga struktur neuron, mempertahankan struktur neuron. Selanjutnya saya akan melanjutkan fungsi soma atau badan sel dari Mbak Nur Alisa. Yang ketiga yaitu menyediakan energi untuk menjalankan aktivitas neuron. Yang keempat, mengandung informasi genetik, yaitu mengandung nukleus yang berisi informasi genetik. Dan yang kelima yaitu sintetis protein dan pemrosesan molekul, yaitu mengandung organel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, dan pemrosesan molekul. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dendrit. Dendrit adalah cabang-cabang pendek yang terdapat pada sel saraf. Dendrit ini menerima informasi dari lingkungan atau sel lainnya. Informasi diproses di badan sel atau soma dan dikirim melalui akson. Dendrit ini berukuran kecil, sekitar 1-8 mikrometer, sehingga tidak bisa dilihat mata secara langsung. Setiap neuron memiliki minimal 1 dendrit. Biasanya satu neuron memiliki banyak dendrit yang memungkinkan menerima banyak sinyal sekaligus. Selanjutnya adalah di akson Hillock. Nah, di mana nama lain dari akson Hillock sendiri itu adalah bukit akson. Nah, akson Hillock itu atau bukit akson ini merupakan bagian dari neuron atau sel saraf yang berbentuk kerucut. Nah, akson Hillock ini yang menghubungkan antara badan sel atau soma dengan akson. Nah, fungsi akson Hillock sendiri itu adalah menerima rangsangan eksitatori dan inhibitori, lalu menentukan apakah neuron akan mengirimkan sinyal listrik kepada akson, lalu menggabungkan masukan sinaptik dan memulai potensial aksi. Jadi intinya itu adalah bukit akson ini merupakan lokasi tempat di mana neuron memproses sinyal yang masuk dan menentukan apakah potensial aksi akan dihasilkan atau tidak. Node of Ranvier atau nodus Ranvier adalah struktur khusus pada serat syaraf yang memungkinkan transmisi sinyal syaraf yang lebih cepat dan efisien. Nodus Ranvier ini adalah bagian atau titik pada akson yang tidak terbungkus selubung mielin. Nodus Ranvier memiliki diameter 1 mikrometer. Fungsi dari nodus Ranvier ini yaitu yang pertama adalah mempercepat transmisi sinyal syaraf. Jadi sinyal syaraf bisa melompat dari satu node ke node yang lainnya. Yang kedua yaitu menghemat energi. Jadi memungkinkan sinyal syaraf untuk melompat sehingga dapat mengurangi kebutuhan energi. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi, memungkinkan sinyal syaraf untuk ditransfusikan dengan efisien sehingga memungkinkan syaraf berfungsi dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu myelin sheath. Myelin sheath ini adalah lapisan lemak yang membungkus akson pada bagian neuron. Nah, bagian ini adalah bagian utama dari sel saraf atau neuron yang memiliki fungsi untuk melindungi, memberikan nutrisi, serta mengisolasi akson. Myelin sheath ini tersusun dari rangkaian sel Schwann yang mengelilingi akson untuk mempercepat transmisi impuls listrik. Jadi, myelin sheath ini memiliki fungsi utama untuk melindungi serta memberikan atau mempercepat hantaran impuls listrik antara sel-sel syaraf dan juga untuk melindungi serabut syaraf dari kerusakan. Dengan demikian, myelin sheath ini adalah struktur yang sangat penting dalam sistem syaraf atau neuron yang berfungsi sebagai isolator listrik dan penghantar arus listrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akson. Akson yaitu serabut yang panjang yang meneruskan impuls dari badan sel kelenjar dan serabut otot. Ini ya, akson.
Yang selanjutnya ada ujung akson. Ujung akson yaitu menghantarkan sinyal listrik dan kimia ke sel neuron dan sel efektor lainnya. Yang ujung ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai presnaptik terminal. Nah, presnaptik terminal sendiri itu bagian ujung dari neuron yang jadi tempat sinyal dikirimnya ke neuron lain. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya tentang presinaptik terminal. Bagian ini melepas zat kimia yang disebut neurotransmitter ke celah sinaps supaya pesan bisa diteruskan ke sel saraf berikutnya.